Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat karunia serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan virtual dalam perkuliahan ekologi. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah ekologi Ibu Dr. Liah Badriah MPD, serta rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, di sini kami dari kelompok 2 ingin memaparkan mengenai analisis dampak pembangunan Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat terhadap perubahan iklim dan lingkungan ditinjau dari aspek sosial. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Belinda Fuji Lestari dengan nomor pokok mahasiswa 222154103. Dan yang selanjutnya ada Tia Rizka dengan nomor NPM 222154127. Yang selanjutnya ada Muhammad Racun Kusuma yaitu nomor NPM 222154128. Ada Endawa Rahmah dengan NPM 222154133. Ada Hasna Nurul Hayat dengan NPM 222154134, dan saya sendiri Nisa Zahra Pratiwi dengan NPM 222154138. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita lanjutkan ke pembahasan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya izin menyampaikan terkait pendahuluan di mana ada hal yang melatar belakangi permasalahan yang kita angkat atau analisis, yaitu pembangunan Bendungan Jati Gede di Indonesia. Bendungan ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan memberikan manfaat dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah Jawa Barat. Namun, seiring dengan manfaat yang diharapkan, hal ini juga membawa konsekuensi yang perlu dianalisis secara mendalam, terutama dalam konteks perubahan iklim dan dampaknya terhadap lingkungan juga masyarakat. Perubahan iklim juga menjadi tantangan global yang sangat mendesak dan dampaknya itu sangat dan semakin terasa di berbagai belahan dunia, seperti peningkatan suhu global, perubahan pola hujan, kenaikan permukaan air laut. Itu juga merupakan beberapa contoh dampak langsung dari perubahan iklim yang berdampak pada kehidupan manusia dan lingkungan. Dalam konteks pembangunan, bendungan ini juga dapat mempengaruhi pola aliran sungai, tingkat ketersediaan air, dan ekosistem air tawar, yang semuanya itu berpotensi untuk mempengaruhi kesejahteraan sosial, juga ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya air di wilayah tersebut. Selain dampak langsung terhadap lingkungan, pembangunan ini juga berdampak pada sosial yang signifikan, seperti perubahan dalam pola penggunaan lahan, migrasi penduduk, dan perubahan mata pencaharian bagi warga yang berada di lingkungan tersebut gitu. Oleh karena itu, diperlukannya untuk menganalisis dampak pembangunan Bendungan Jati Gede. Penting juga tidak hanya untuk memperhitungkan aspek teknis dan juga lingkungannya, tapi juga aspek sosial yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat lokal. Juga menganalisis apakah upaya-upaya atau solusi-solusi yang telah ada di berbagai artikel atau jurnal telah menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada iklim juga perubahan sosial. Baik, yang selanjutnya rumusan masalah yang diangkat. Pertama, bagaimana dampak pembangunan Bendungan Jati Gede mempengaruhi pola perubahan iklim di wilayah sekitarnya. Yang kedua, apa saja perubahan lingkungan fisik yang diakibatkan oleh pembangunan Bendungan Jati Gede dan bagaimana dampaknya terhadap ekosistem lokal. Yang ketiga, bagaimana pembangunan Bendungan Jati Gede mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat sekitar termasuk aspek ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Apakah terdapat pergeseran dalam pola penggunaan lahan dan sumber daya alam setelah pembangunan Bendungan Jati Gede dan bagaimana hal ini mempengaruhi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial? Yang kelima, bagaimana respon dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim dan lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari pembangunan Bendungan Jati Gede, serta sejauh mana partisipasi dan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait? Yang keenam, apakah solusi yang ada telah memecahkan permasalahan yang timbul dari pembangunan Bendungan Jati Gede?
Yang selanjutnya ada tujuan masalah. Yang pertama ada mengetahui dampak pembangunan bendungan Jati Gede mempengaruhi pola perubahan iklim di wilayah sekitarnya. Yang kedua mengetahui apa saja perubahan lingkungan fisik yang diakibatkan oleh pembangunan bendungan Jati Gede dan bagaimana dampaknya terhadap ekosistem lokal. Yang ketiga mengetahui bagaimana pembangunan bendungan Jati Gede mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat sekitar, termasuk aspek ekonomi dan kehidupan sehari-harinya. Yang keempat mengetahui apakah terdapat pergeseran dalam pola penggunaan lahan dan sumber daya alam setelah pembangunan bendungan Jati Gede dan bagaimana hal ini mempengaruhi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Yang kelima, mengetahui bagaimana respon dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim dan lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari pembangunan bendungan Jati Gede serta sejauh mana partisipasi dan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Dan yang terakhir, mengetahui apakah solusi yang ada telah memecahkan permasalahan yang timbul akibat dari pembangunan bendungan Jati Gede. Yang terakhir ada manfaat dari makalah ini. Makalah ini memberikan manfaat yang dapat memungkinkan kita menganalisis dampak pembangunan bendungan Jati Gede terhadap pola perubahan iklim di wilayah sekitarnya. Kita juga dapat memahami bagaimana infrastruktur besar seperti bendungan tersebut berkontribusi pada perubahan iklim lokal, mengeksplorasi perubahan lingkungan fisik akibat pembangunan bendungan dan dampaknya terhadap ekosistem lokal. Kita juga dapat menilai implikasi ekologisnya secara menyeluruh, serta mempelajari respon dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim tersebut, juga lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan tersebut, yang memungkinkan evaluasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhinya juga dalam pengambilan keputusan terkait proyek infrastruktur. Dan secara keseluruhan makalah ini memberikan wawasan penting untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan dan implementasi proyek-proyek serupa serta memperkaya pemahaman tentang kompleksitas hubungan antara pembangunan infrastruktur, perubahan iklim, lingkungan, dan masyarakat lokal. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian pustaka yang telah saya kaji. Yang pertama itu ada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu sendiri merupakan pembangunan untuk mencapai suatu perubahan atau pertumbuhan di suatu wilayah. Bahkan pembangunan itu sendiri bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan bisa menjadi indikator dalam perubahan suatu negara atau meningkatkan kualitas suatu negara itu sendiri. Di sisi lain juga menjelaskan bahwa infrastruktur itu adalah fasilitas-fasilitas fisik yang digunakan oleh pemerintahan, masyarakat, publik untuk melakukan aktivitas sosial dan lain sebagainya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembangunan itu atau pembangunan infrastruktur itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat atau difungsikan untuk masyarakat itu sendiri. Baik, pada poin kedua ini ada perubahan iklim dan lingkungan, di mana perubahan iklim dan lingkungan ini sendiri merupakan sebuah fenomena faktor eksternal yang berpengaruh terhadap beberapa wilayah. Contohnya di wilayah perkotaan atau perdesaan yang berhubungan dengan wisata. Lalu secara ilmiah juga perubahan iklim ini sangat berpengaruh besar terhadap beberapa bidang, mulai dari pertanian, makanan, air, peternakan, dan lain sebagainya. Bahkan dapat diprediksikan bahwa perubahan iklim ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap sumber daya alam, hingga mempunyai pengaruh yang besar juga terhadap budaya di suatu wilayah tersebut. Dapat kita contohkan mungkin ya, ketika kita dalam masa kekeringan, itu di wilayah maritim akan menghasilkan ikan yang banyak atau akan melimpah gitu. Berbanding terbalik dengan di bidang pertanian, itu akan menghasilkan hasil tani atau hasil sumber daya alam yang sedikit, tidak seperti biasanya. Begitupun sebaliknya. Jadi perubahan iklim ini sangat berpengaruh besar gitu. Terutama yang seperti kita contohkan, yaitu ketika kita membuat bendungan, pasti akan selalu ada dampak kepada iklim, entah itu mulai dari wisatanya, sosialnya, dan sebagainya dalam pembangunan. Lalu pada poin ketiga itu ada dampak sosial, yaitu seperti yang telah saya jelaskan pada poin pertama mengenai pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu semata-mata dibuat bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan difungsikan kepada masyarakat. Namun pada hakikatnya atau pada kenyataannya tidak semua berbanding lurus dengan kenyataan. Terkadang ada beberapa yang tidak sesuai rencana. Hal tersebutlah yang membuat
konflik-konflik atau masalah-masalah terjadi gitu. Nah, seperti yang telah diamati atau yang dilakukan pengamatan oleh Amalia dan teman-temannya yang artikel yang saya lampirkan di makalah, mereka melakukan pengamatan pada tahun 2016 ketika melakukan atau akan ada pembangunan mengenai bendungan, itu terjadi konflik di masyarakat Desa Wado, mulai dari pembuatan petisi, mulai dari demo secara langsung, dari mulai ke pemerintahan daerah, terus ke pemerintahan pusat, semuanya mereka lakukan, hingga ada beberapa orang yang tinggal di daerah bendungan karena tidak setuju dengan hal tersebut gitu. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman, bahwa interaksi dari masyarakat atau antar sosial itu, baik antar individu, kelompok, itu akan selalu ada. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian sendiri, lokasi yang kami gunakan yaitu di Bendungan Jati Gede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Nah, dengan menggunakan metode penginputan data dengan dua cara. Yang pertama yaitu mengenai kajian studi literatur. Nah, untuk kajian literatur sendiri kami menggunakan beberapa jurnal yang sudah kredibel, yang terpercaya, dan juga valid data-datanya. Nah, yang kedua yaitu dengan cara survei kepada masyarakat yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya untuk hasilnya. Nah, dari dua cara penginputan data di atas itu mampu membantu kami untuk mengelola hasil ataupun melihat aspek apa saja yang menjadi problematika dalam pembangunan Bendungan Jati Gede. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, di sini saya akan memaparkan pembahasan tentang pembangunan Waduk Jati Gede. Menurut Budi Gunawan, pemerintah berusaha membangun Waduk Jati Gede untuk mengatasi kekeringan selama musim kemarau dan banjir selama musim hujan, terutama di wilayah Pantura, Jawa Barat, seperti Majalengka, Cirebon, dan Indramayu. Harapan Waduk Jati Gede dapat berfungsi sebagai penyedia air baku untuk area pertanian dan merupakan salah satu sumber padi baik di tingkat regional maupun nasional. Selain itu, dapat memenuhi kebutuhan strategis lainnya seperti pembangkit listrik, perikanan, dan pariwisata. Nah, menurut Budi Gunawan ini, dalam pembangunan Waduk Jati Gede sangat diharapkan Waduk Jati Gede ini berfungsi dengan harapan yang sudah ditetapkan. Dari hasil analisis kritis, muncul faktor-faktor yang memicu terjadinya perubahan iklim setelah pembangunan Waduk Jati Gede selesai, di mana ada 3 faktor yang akan memicu perubahan iklim. Yang pertama itu ada penguapan air dengan jumlah besar, yang kedua banyak pohon-pohon yang ditebang untuk keberlangsungan pembangunan Waduk Jati Gede, yang ketiga itu di sana ada peningkatan volume kendaraan. Di mana ketiga faktor ini itu adalah pemicu yang dapat menjadikan yang pertama itu meningkatnya temperatur atau suhu di sana. Lalu yang kedua, karena banyak pohon-pohon yang ditebang, maka karbon dioksida di sana itu tidak terrealisasi oleh pohon-pohon di sana, sehingga proses yang dilakukan oleh pohon di sana itu tidak maksimal. Selanjutnya ada peningkatan volume kendaraan. Nah, di sana itu sudah banyak kendaraan yang dipakai, sehingga sangat berkontribusi dalam perubahan iklim di sana. Karena kan banyak asap-asap kendaraan gitu kan yang ditimbulkan oleh peningkatan volume kendaraan tersebut. Selanjutnya, menurut Amalia Nur Latifah, perubahan iklim tersebut menyebabkan peningkatan temperatur dan mengakibatkan menurunnya curah hujan.
Hal ini yang bisa menimbulkan penurunan debit air di kawasan waduk tersebut yang bisa berdampak besar bagi ekosistem dan kehidupan sosial masyarakat sekitar Waduk Jati Gede. Nah, dari hasil analisis kelompok kami memang benar bahwasanya di kawasan Waduk Jati Gede ini yang disebabkan oleh penguapan air yang tidak terkontrol dalam jumlah besar menjadi faktor-faktor pemicu perubahan iklim. Sekian pemaparan di saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hasil survei kepada masyarakat Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mengenai pembangunan Jati Gede. Warga di sekitar Waduk Jati Gede Kabupaten Sumedang mengeluhkan kenaikan suhu yang sangat ekstrim setelah penggenangan Waduk Jati Gede, di mana suhu di sekitar Waduk Jati Gede sebelum penggenangan itu hanya paling tinggi itu mencapai 30 derajat Celcius. Akan tetapi setelah penggenangan, suhu naik menjadi 35 derajat Celcius hingga 36 derajat Celcius. Kenaikan suhu tersebut itu sangat berdampak pada tanaman-tanaman yang ditanam oleh petani di sekitar Waduk Jati Gede. Oleh karena itu, berikut hasil survei yang kami lakukan kepada masyarakat Kabupaten Sumedang, Jawa Barat setelah adanya Bendungan Jati Gede, dan apakah yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Sumedang, Jawa Barat setelah adanya Bendungan Jati Gede. Berikut adalah hasil survei yang telah kelompok kami lakukan kepada masyarakat Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mengenai pembangunan Jati Gede. Dan apa sih yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Sumedang, Jawa Barat setelah adanya Bendungan Jati Gede? Yang pertama, apakah pembangunan Bendungan Jati Gede mempengaruhi pola perubahan iklim di wilayah sekitarnya? 94,7% menjawab ya. Dengan demikian, adanya Bendungan Jati Gede sangat berpengaruh terhadap pola perubahan iklim di wilayah sekitarnya. Dan memang yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Sumedang setelah adanya Bendungan Jati Gede ini itu mengalami perubahan suhu yang cukup ekstrim, di mana kenaikan suhu yang awalnya itu hanya mencapai 30 derajat Celcius, dengan adanya Bendungan Jati Gede itu mengalami kenaikan suhu mencapai 36 derajat Celcius. Selanjutnya, apakah pembangunan Bendungan Jati Gede mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya? 68,4% menjawab mempengaruhi dan 31,4% menjawab sangat mempengaruhi. Dan memang yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dengan adanya Bendungan Jati Gede ini tuh mempengaruhi kehidupan sosial masyarakatnya. Mengapa demikian? Karena banyak warga yang diharuskan pindah dengan adanya Bendungan Jati Gede ini tuh. Dan pola kehidupan di sekitarnya juga masyarakat yang awalnya sangat saling tolong-menolong, bergantung dan sebagainya, dengan adanya Bendungan Jati Gede ini tuh harus beradaptasi ulang karena banyaknya masyarakat yang pindah dari tempat yang digenangi oleh Bendungan Jati Gede. Dan banyak juga pengunjung atau pindahan-pindahan masyarakat kepada daerah lain yang memang bisa ditempati karena jauh dari Bendungan Jati Gede dan harus menyesuaikan pola kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya, apakah Bendungan Jati Gede mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat di sekitar? 89,5% menjawab ya. Mengapa demikian? Karena dengan adanya Bendungan Jati Gede, tentu saja di sekitar Waduk Jati Gede pasti banyak sekali yang awalnya itu adalah lahan pertanian. Karena adanya Bendungan Jati Gede, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-harinya, yang biasanya anak-anak itu suka bermain ke sawah-sawah, atau misalkan masyarakat di sekitarnya itu suka menanam
padi gitu ya. Kebanyakan para petani menanam padi di sawah. Dengan adanya Bendungan Jati Gede, anak-anak tuh lebih banyak sekarang bermain ke kawasan Bendungan Jati Gede, ke pesisir Bendungan Jati Gede, bermain air dan sebagainya, menangkap ikan. Dan para petani juga yang awalnya sering menanam padi di sawah, karena adanya Bendungan Jati Gede ini tuh berdampak pada mata pencahariannya. Nanti akan dijelaskan hasil surveinya. Nah, sangat berpengaruh juga di mana sekarang tuh lebih banyak menangkap ikan yang ada di pesisir Waduk Jati Gede. Selanjutnya, apakah perbedaan yang dirasakan oleh masyarakat setelah dilakukannya pembangunan Bendungan Jati Gede? Nah, 94,7% masyarakat merasakan cuaca lebih panas, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terus selanjutnya 57,9% masyarakat itu merasakan dampak adanya perubahan sosial masyarakat karena terjadinya pemindahan penduduk yang awalnya di daerah yang tidak tergenang Bendungan Jati Gede. Karena adanya Bendungan Jati Gede diharuskan pindah dari daerah tersebut. Selanjutnya 36,8% merasakan bahwasannya lahan hutan berkurang di daerah Kabupaten Sumedang. Dan hal tersebut tuh sangat berpengaruh tadi terhadap kenaikan suhu karena adanya Bendungan Jati Gede yang mengharuskan penebangan hutan di sekitar Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Selanjutnya, apakah pembangunan Jati Gede itu sangat berpengaruh terhadap mata pencaharian dan ekonomi masyarakat di sekitarnya? 84,2% responden menjawab mempengaruhi dan 15,8% responden menjawab sangat mempengaruhi. Mengapa demikian? Dikarenakan sebenarnya di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat itu sendiri kebanyakan mata pencaharian dari masyarakatnya itu adalah sebagai petani, menanam padi di sawah. Nah, akan tetapi dengan adanya pembangunan Jati Gede ini tuh beberapa lahan sawah harus direlakan oleh para petani untuk dijadikan sebagai Bendungan Jati Gede. Nah, hal tersebut tentu saja mempengaruhi mata pencaharian para petani tersebut yang awalnya dihasilkan dari sawah gitu ya, padi-padi di sawah, mengharuskan mencari mata pencaharian lain. Dan tentu saja itu tidak mudah. Misalkan petani awalnya masyarakat tersebut adalah seorang petani. Dengan adanya Bendungan Jati Gede mengharuskan menjadi seorang nelayan untuk mencari ikan di sekitar Waduk Jati Gede. Hal tersebut tidak mudah dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat untuk melaksanakan sosialisasi bagaimana penerapan nelayan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dan beberapa sektor pariwisata yang ada sebelum adanya Bendungan Jati Gede harus hilang setelah adanya Bendungan Jati Gede, seperti peninggalan sejarah, makam-makam raja-raja yang ada di Sumedang dan sebagainya harus hilang dengan adanya Bendungan Jati Gede. Selanjutnya, apakah pembangunan Jati Gede itu sangat berpengaruh terhadap pencemaran ekosistem air di sekitarnya? Ya, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh dan 68,4% responden menjawab mempengaruhi. Mengapa demikian? Karena dengan adanya Bendungan Jati Gede ini tuh sebenarnya sangat berpengaruh terhadap pola kesadaran masyarakat mengenai pembuangan sampah. Dengan adanya Bendungan Jati Gede ini tuh justru masyarakat di sekitar Bendungan Jati Gede membuang sampah langsung ke Bendungan Jati Gede karena berpikir bahwasanya sampah-sampah tersebut tuh akan mengalir ke tempat pembuangan yang memang nantinya dikhususkan untuk pembuangan sampah. Akan tetapi tidak demikian. Sampah-sampah tersebut yang ada di sekitar pesisir Waduk Jati Gede justru semakin menggunung, semakin banyak, dan hal tersebut tuh malah menimbulkan penyakit-penyakit yang ada
yang disebabkan oleh sampah-sampah tersebut seperti DBD dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran, perlu adanya gebrakan oleh kita sebagai generasi muda ataupun bersinergi bersama pemerintah sekitar untuk menyadarkan bahwasanya pentingnya membuang sampah dan tidak membuang sampah di sekitar pesisir Waduk Jati Gede. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya ada solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi kenaikan suhu yang disebabkan adanya bendungan Jati Gede. Nah, untuk mengatasi masalah ini gitu ya, terdapat beberapa solusi yang sifatnya untuk jangka pendek dan jangka panjang yang perlu diterapkan, dan hal tersebut juga memerlukan kerjasama dan sinergi antara lapisan masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya itu ada solusi jangka pendeknya. Yang pertama ada reboisasi dan penghijauan cepat. Dengan melakukan reboisasi secara berkelanjutan di beberapa tempat yang terasa gersang dengan cara menanam pohon-pohon yang cepat tumbuh seperti segon ataupun trembesi di sekitaran waduk dan area pemukiman, hal tersebut itu meningkatkan tutupan vegetasi yang dapat menyerap panas dan meningkatkan kelembapan udara. Nah, cara lain juga yang dapat dilakukan dengan menanam tanaman-tanaman kecil dan memberikan ruang hijau di desa-desa sekitaran waduk gitu ya, untuk menciptakan area-area yang sejuk yang dapat digunakan oleh warga untuk beraktivitas dan bersantai. Yang kedua, ada pengelolaan air yang optimal. Dengan mengoptimalkan aliran air dari waduk ke saluran-saluran irigasi, hal tersebut itu menjaga kelembapan tanah yang dapat membantu menurunkan suhu lingkungan. Nah, menggunakan sistem penyemprotan air di area-area tertentu juga dengan sementara waktu dapat gitu ya menurunkan suhu udara. Nah, yang terakhir ada edukasi dan sosialisasi. Nah, hal tersebut dengan mengadakan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai teknik adaptasi terhadap kenaikan suhu, termasuk penggunaan mulsa untuk menjaga kelembapan tanah dan teknik bertani agar lebih efisien gitu ya. Nah, cara lainnya juga dengan mengadakan kampanye kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan dan beradaptasi dalam kegiatan penghijauan. Nah, selanjutnya itu ada solusi jangka panjang. Nah, yang pertama ada rehabilitas ekosistem. Nah, solusi jangka panjang yang dapat diterapkan adalah dengan mendirikan hutan lindung gitu ya di sekitaran kawasan waduk untuk menciptakan ekosistem yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Nah, bisa juga dengan melakukan restorasi vegetasi asli yang tahan terhadap kondisi lokal untuk mengembalikan fungsi ekologi yang hilang. Yang kedua ada pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Dengan mengembangkan kebijakan pengelolaan waduk yang mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan kebutuhan air untuk berbagai keperluan gitu ya, termasuk pertanian dan konsumsi domestik gitu ya. Nah, bisa juga dengan mengoptimalkan PLTA untuk memanfaatkan energi air sebagai sumber listrik yang ramah lingkungan di sekitaran waduk tersebut gitu ya. Yang terakhir ada transformasi sosial dan ekonomi untuk mendorong diversifikasi ekonomi bagi masyarakat dengan memberikan pelatihan atau bantuan untuk mengembangkan usaha lainnya selain pertanian dan nelayan gitu ya. Bisa jadi seperti ekowisata dan kerajinan tangan gitu. Dengan menerapkan solusi jangka pendek dan jangka panjang secara terpadu, dampak dari kenaikan suhu akibat bendung Jati Gede juga dapat dikelola dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan dapat terjaga. Jadi dapat disimpulkan dari hasil survei yang dilakukan di desa dekat dengan Waduk Jati Gede,
adalah dengan adanya pembangunan Waduk Jati Gede ini yang dilakukan oleh pemerintahan yang berfungsi sebagai penyediaan air baku gitu ya untuk areal pertanian yang merupakan salah satu sumber padi baik di tingkat regional maupun nasional. Akan tetapi setelah beberapa tahun Waduk Jati Gede ini direalisasikan, ternyata muncul dampak negatif, yaitu faktor-faktor perubahan iklim, di mana perubahan iklim tersebut menyebabkan peningkatan temperatur dan mengakibatkan penurunan curah hujan. Hal ini yang bisa menimbulkan penurunan debit air di kawasan tersebut yang bisa berdampak besar bagi ekosistem dan kehidupan sosial masyarakat sekitaran Waduk Jati Gede. Adapun solusi yang perlu diterapkan yaitu dengan solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi perubahan iklim pada kenaikan suhu yang disebabkan oleh adanya bendungan Jati Gede. Jadi perlu diterapkan gitu ya solusi yang telah diberikan agar menurunnya kenaikan suhu. Mungkin segitu aja dari saya kembalikan ke moderator.